PT Bara Multi Sukses Sarana Tbk (BSSR) mengantongi laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 49,67 juta dolar Amerika. Keinformasi emiten pemirsa, PT Bara Multi Sukses Sarana Tbk atau BSSR membukukan penurunan kinerja di sepanjang semester pertama di 2025, di mana perusahaan mencatatkan penjualan dan laba bersih kompak mengalami penurunan secara tahunan. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Bara Multi Sukses Sarana Tbk (BSSR) mengantongi laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 49,67 juta dolar Amerika. Jumlah tersebut merosot 38,18% YoY dari laba bersih 80,35 juta dolar Amerika di semester 1 2024. Seiring penurunan laba, pendapatan perseroan dari penjualan turun 32,35% YoY dari 482,5 juta dolar Amerika di semester 1 2024 menjadi 326,38 juta dolar Amerika di semester 1 2025. Pada saat yang sama, perseroan juga membukukan beban pokok penjualan di 220,25 juta dolar Amerika. Beban penjualan dan distribusi tercatat di 45,58 juta dolar Amerika. Beban umum dan administrasi tercatat di 4,45 juta dolar Amerika dan beban operasi lain di 655.509 dolar Amerika. Di sisi lain, di akhir paruh pertama tahun ini, BSSR mengantongi total aset di 419,45 juta dolar Amerika, menanjak dari akhir tahun lalu di 383,11 juta dolar Amerika. Total liabilitas di 125,73 juta dolar Amerika, bengkak dari akhir 2024 sebesar 119,04 juta dolar Amerika Serikat. Dan total ekuitas 293,71 juta dolar Amerika per 30 Juni 2025 menanjak dari akhir periode akhir tahun sebelumnya di 264,06 juta dolar Amerika. Dari berbagai sumber untuk IDX Channel. Secara teknikal di sepanjang perdagangan hari ini saham BSSR juga mengalami pelemahan di tengah penurunan dari sisi kinerja. Langsung saja kita ke grafis yang pertama pemirsa, kita akan coba lihat pergerakan saham BSSR di sepanjang perdagangan hari ini. Dibuka di zona hijau pada pagi tadi di 4020, sebelumnya dibuka flat di 4010 menguat ke 4020. Namun di pukul 10 hingga 10.30 mengalami koreksi cukup dalam ke 3930 intraday terendah hari ini. Di 11.30 pelemahan terbatas ke 3960 dan pada pembukaan sesi pertama siang tadi di 3950. Saat ini di 3970 masih melemah di 1%. Ke grafis selanjutnya pergerakan saham BSSR dalam 6 bulan terakhir. Di perdagangan awal Maret, BSSR diperdagangkan di 4.110, 8 April mengalami tekanan yang cukup dalam ketika trading halt terjadi. Awal Mei menguat ke 4.140, 23 Mei ke 4.400, Juni, Juli lebih cenderung tertekan ke level 3.000-an kembali. Dan hari ini di sesi kedua di 3950 dan beberapa menit jelang penutupan, saham BSSR bergerak di level 3970. Grafis selanjutnya dari sisi valuasi pemirsa dengan beberapa indikator yang ada. Price to earning ratio-nya ada di kisaran 6.42 kali, PSR-nya di 0.98 kali, PBV-nya di 2.17 kali, sudah di atas 1 kali, dan PCFR di 3.64 kali. Kombinasi secara fundamental teknikal dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita ke topik pilihan pemirsa, di mana indeks harga saham gabungan, indeks harga saham gabungan atau IHSG maksud kami, melemah lebih dari 2% di perdagangan sesi pertama Kamis ke level 7.700-an. Aksi demonstrasi dan ketidakstabilan kondisi sosial politik domestik disinyalir menjadi penyebab IHSG mengalami koreksi dalam. Indeks harga saham gabungan di sesi pertama Kamis melemah 2,27% ke level 7.771. Penurunannya menjadi pelemahan IHSG paling tajam sepanjang Agustus 2025.
IHSG mengalami pelemahan usai menembus level intraday tertinggi sepanjang masa di level 8.022 di perdagangan Rabu. Raihan ini membuat IHSG dalam sepekan koreksi 0,45%, namun secara year to date masih menguat 10,52%. Hal tersebut terjadi seiring ketidakstabilan situasi sosial politik domestik, menyusul ribuan buruh melakukan aksi demonstrasi yang terjadi pada Kamis 28 Agustus berakhir ricuh. Senior market kartis Mirai Aset Sekuritas Navan Aji Gusta berpandangan pelemahan indeks komposite berkaitan dengan adanya eskalasi aksi demonstrasi yang masih terjadi. Kondisi politik dan keamanan domestik memiliki pengaruh signifikan terhadap pelemahan IHSG. Navan melihat ada potensi penurunan indeks komposite dalam jangka pendek. Tidak hanya indeks harga saham gabungan, nilai tukar rupiah ikut anjlok dalam level 16.500-an per dolar Amerika Serikat seiring meningkatnya tensi politik dan sosial di tanah air. Kondisi tersebut berimbas pada arus modal asing keluar sehingga menekan rupiah lebih dalam terhadap dolar Amerika. Dikutip dari data RTI di Jumat siang, rupiah melemah 0,64% di level 16.449 per dolar Amerika. Bahkan cerah intraday rupiah sempat melemah dalam ke level 16.515 per dolar Amerika. Berbagai sumber, IDX Channel. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa. Selain indeks harga saham gabungan, nilai tukar rupiah anjlok ke level 16.500-an per dolar Amerika Serikat jelang libur akhir pekan. Dikutip dari data RTI di Jumat siang tadi, rupiah melemah di 0,64% di level 16.449 per dolar Amerika. Di mana secara intraday rupiah sempat melemah dalam ke level 16.515 per dolar Amerika. Di mana sebelumnya di perdagangan Jumat pagi tadi nilai tukar rupiah dibuka melemah di 0,12% di posisi 16.360 per dolar Amerika. Di mana indeks dolar Amerika menguat tipis di Jumat pagi setelah koreksi di 0,43% ke level 97,81. Indeks dolar cenderung tertekan setelah Gubernur Federal Reserve Christopher Waller menyatakan dukungannya agar The Fed memangkas suku bunga acuan di September. Sementara dari dalam negeri, pasar dibayangi ketidakpastian akibat aksi unjuk rasa ribuan buruh di depan gedung DPR RI di Kamis dan berlanjut di perdagangan Jumat. Langsung saja kita akan update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di Rp16.486, kemudian terhadap euro di Rp19.044, pound sterling di level Rp22.229, kemudian terhadap yen Jepang berada di level Rp112,04.